warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari join pada SQL. Apa sih SQL itu? SQL itu singkatan dari Structure Query Language. Nah, bahasa SQL ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Pada kesempatan sebelumnya, kita sudah membahas materi mengenai update, delete, insert, dan select. Nah, kita akan membahas lebih lanjut untuk join-nya di sini. Sih perintah join itu? Nah, kita lihat klausa atau perintah join digunakan untuk menggabungkan baris dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait di antara mereka. Jadi, namanya itu kan relational database. Berarti ada relasi, ada hubungan antara tabel-tabel di dalamnya. Nah, klausa join ini digunakan untuk menampilkan data dari beberapa tabel yang berhubungan dalam satu query seperti itu. Lihat, macam-macam join sendiri yang sering dipakai ada 3. Yaitu inner join, left join, dan right join. Kita lihat yang inner join terlebih dahulu. Inner join. Tipe join ini akan mengambil semua row atau semua baris dari tabel asal dan tabel tujuan dengan kondisi nilai key atau kunci yang terkait saja, dan jika tidak maka baris tersebut tidak akan muncul. Kalau tidak terdapat kondisi terkait antar tabel, maka semua baris dari kedua tabel dikombinasikan. Nah, kita lihat di sini ada diagramnya. Untuk inner join ini, kita lihat misal kita punya 2 buah tabel. Ini tabel 1 yang sebelah kiri dan tabel 2 yang sebelah kanan. Dengan menggunakan perintah inner join, data yang akan ditampilkan hanya data yang memenuhi syarat saja. Jadi ini ada irisannya antara tabel 1 dan tabel 2. Hanya data di sini yang akan ditampilkan. Nah, contoh penulisannya yaitu pertama kita pakai perintah select A titik bintang, B titik bintang. Nah, ini maksudnya apa? A ini adalah nama tabel 1, B ini nama tabel 2. Kalau kita ingin menampilkan seluruh data di tabel A dan tabel B, seluruh field-nya, maka ditulis A titik bintang, B titik bintang, from A dari tabel A, inner join B. Jadi, dari tabel A, inner join ke tabel B, on. Nah, kita harus cari primary key di kolom A itu apa, lalu disamakan dengan foreign key di kolom B. Jadi, on A kolom 1 sama dengan B titik kolom 3. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat contoh berikut. Nah, di sini tabel yang akan kita gunakan adalah tabel penyewa dan tabel transaksi yang sudah kita buat pada minggu lalu. Kita lihat, di sini tabel satunya adalah tabel penyewa dan tabel 2-nya tabel transaksi. Antara tabel penyewa dan tabel transaksi, dia ada hubungan ya. Hubungannya adalah many to many. Di sini, tabel penyewa itu punya kolom nick sebagai primary key. Lalu di tabel transaksi, nick-nya itu sudah kita buat sebagai foreign key. Jadi nanti kita akan melakukan inner join, kondisinya itu dengan yang ini, dengan field nick. Kita lihat. Nah, ini perintahnya adalah select penyewa titik nama lengkap, penyewa titik alamat, transaksi titik plat nomor, transaksi titik bayar, from penyewa, inner join transaksi, on penyewa.nick sama dengan transaksi.nick. Nanti hasilnya itu adalah akan seperti ini. Nama lengkapnya yang nyewa mobil plat segini itu adalah Nina Aprilia, alamatnya di sini, plat nomor mobil yang disewanya, dan ini jumlah bayarnya. Lihat kenapa ini
nama Nina Aprilia keluar 2 kali. Karena di sini pada tabel transaksi, NIK dengan nomor 1122 itu mengajukan transaksi atau melakukan transaksi 2 kali. Sedangkan NIK 1122 itu adalah namanya Nina Aprilia. Seperti itu. Nah, ini adalah inner join. Kita akan coba langsung di SQL-nya. Ini ya, tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita lihat di sini. Ini ya, kita lakukan select. Lalu dari 2 tabel itu mau beberapa field saja yang kita tampilkan, tidak semua. Kalau semua, seperti ini. Nyewa, titik bintang, koma, transaksi, titik bintang. Nah, ini akan semuanya tampil. Kita lihat ya, kita coba from nyewa, inner join. Jadi dari tabel penyewa di inner join ke tabel transaksi. On, nah kita cari tadi yang field yang samanya ya, di penyewa itu primary key-nya NIK, di transaksi itu ada juga NIK sebagai varian key. On penyewa .NIK sama dengan transaksi.NIK. Kita coba hasilnya. Nah, di sini karena tadi kita tampilkan semua field, semua kolom, maka dia akan lengkap dari mulai NIK, nama lengkap, alamat, kota, nomor HP, kode transaksinya, lalu NIK-nya lagi, plat nomor, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal bayar. Dia lengkap. Tapi kalau misalnya kita butuh data yang kira-kira penting saja, misal kita butuh hanya nama, nomor HP, lalu plat nomor yang akan dipinjam dan tanggal pinjam misal. Kita akan buat apa? Nama, nomor HP, plat nomor dan tanggal pinjam. Kita seperti ini, select. Nama tabelnya dulu, tabel pertama. Penyewa, dot, nama lengkap, kita mau menampilkan nama lengkap. Lalu nomor HP, lalu transaksi, nomornya, dan juga transaksi tanggal pinjam misal. Jadi ini kita tuliskan kolom-kolom apa saja yang mau kita tampilkan. Setelah itu biasa from dari tabel apa. Tabel yang pertama dulu adalah penyewa, inner join. Tabel kedua yaitu transaksi. On, jangan lupa ini klausa on-nya. Penyewa, ini sama dengan transaksi. Kita lihat. Nah, ini hanya tampil 4 kolom saja. Namanya, nomor HP, plat nomornya, tanggal pinjam. Jadi data ini dipakai misal kalau orang rentalnya mau menyiapkan ini mobil tanggal berapa aja nih yang dipinjam, mobil yang mana aja. Lalu yang mau minjem siapa dan nanti bisa dihubungi ke nomor HP-nya untuk konfirmasi. Seperti itu. Nah, ini untuk inner join. Jadi hanya data-data yang beririsan saja yang ditampilkan. Nah, ini kan ada Nina, Septina, Nina. Sedangkan di penyewa itu kita punya Asep. Nah, kenapa Asep tidak ditampilkan? Karena Asep belum pernah meminjam mobil. Seperti itu. Di tabel, kita lihat, Asep itu NIK-nya 4532. Sedangkan di tabel transaksi, tidak ada NIK 4532 yang terdaftar di sini meminjam mobil. Seperti itu. Lalu yang kedua kita lanjutkan dengan left join. Nah, left join ini biasa juga dikenal dengan left outer join, yaitu perintah untuk menampilkan semua data sebelah kiri dari tabel yang dijoinkan dan menampilkan data sebelah kanan yang cocok dengan kondisi join.
Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan di-set null secara otomatis. Nah, jadi bedanya itu, kalau inner join tadi, kita lihat ini diagram Venn-nya, yang ditampilkan pada inner join adalah hanya irisan di sini saja yang sesuai di antara tabel 1 dan tabel 2. Nah, tapi pada left join, pada tabel 1 ini atau pada tabel sebelah kiri, dia datanya akan ditampilkan semua. Nah, jika tidak ada kecocokan dengan di tabel 2, maka data di tabel 2-nya dia akan bernilai 0. Contoh penulisannya sama saja dengan inner join, hanya kalau tadi di sini keyword-nya adalah inner join, sekarang ganti dengan left join. Nah, ini tabel yang akan kita gunakan masih sama. Untuk left join, di sini kita lihat ada tiga penyewa kan. Nah, ini kalau kita gunakan tabel penyewa ini sebagai tabel kirinya, dia akan muncul semua. Meskipun Asep ini tidak pernah melakukan transaksi. Kita akan lihat. Select. Kita tampilkan misal hanya nama dan plat nomor ya. Select penyewa nama, transaksi, plat nomor, from, penyewa, left join ke tabel transaksi, on, masih sama on-nya, yaitu penyewa ini sama dengan transaksi. Nah, kita lihat. Nah, di sini nama lengkap dan plat nomor. Nina ditampilkan 2 kali karena memang dia melakukan transaksinya 2 kali. Dia 2 kali meminjam. Sedangkan Asep, meskipun dia tidak pernah melakukan transaksi, dia ditampilkan karena kita melakukan left join. Ditampilkan dia di sini namanya, tetapi untuk nomornya dia di sini berisi 0. Jadi seperti itu kalau kita lakukan left join, semua tabel di tabel sebelah kiri atau tabel yang pertama disebutkan nih, yang pertama disebutkan di sini dia akan tampil semua. Sekarang bagaimana jika kita balikan? Misal kita di sini coba transaksinya menjadi tabel sebelah kiri, penyewanya yang sebelah kanan. Bisa nggak? Nah, seperti ini. Kalau dia yang ininya menjadi tabel sebelah kanan, dia tidak tampil Asepnya karena yang dibaca sebagai tabel sebelah kirinya adalah yang ini, tabel transaksi, karena kita sebutkan ini transaksinya itu di awal, jadi dia terbaca sebagai tabel sebelah kiri. Seperti itu. Ini hasilnya sama seperti inner join kalau seperti ini. Jadi begitu untuk left join. Nah, sekarang kita coba ke mobil deh. Kita lihat di mobil ada apa aja. Plat nomor, merek, tipe, tahun, harga. Nah, kita mau memperlihatkan plat nomornya, merek, sama tahun. Kita lihat. Select. Dari mobil kita mau memperlihatkan plat nomor, merek, dan tahun. Dari transaksi kita mau tampilkan tanggal pinjam ya. Nih yang mau kita tampilkan. Lalu seperti biasa from, nama tabel yang pertama apa, misal kita masukkan mobil,
left join transaksi on. Nah, field yang sama pada mobil dan transaksi adalah plat nomor. Kita masukkan mobil plat nomor sama dengan transaksi plat nomor. Coba hasilnya. Nah, ini. Ya, plat nomor yang ini katanya mereknya Honda tahun 2005. Ada yang pinjam nih, tanggal pinjamnya 30 Oktober 2021. Lalu plat nomor ini merek Honda juga sama, tahunnya 2015 juga. Ini yang pinjamnya ada tanggal 26 Oktober dan tanggal 2 November. Sedangkan mobil yang ini, yang Daihatsu tahun 2009, dia belum ada yang meminjam. Nah, makanya dia di sininya 0. Karena kita memakai left join. Jadi, semua mobil yang ada di tabel mobil ditampilkan meskipun belum ada yang meminjam pada tabel transaksi. Tapi kalau misalnya kita gunakan inner join, kita lihat, tinggal ganti saja ininya jadi inner join. Maka, nah di sini ya, mobil yang belum ada yang minjem itu tidak ditampilkan. Nah, yang terakhir, ini adalah right join. Right join itu kebalikannya dari left join. Right join biasa dikenal juga dengan right outer join. Nah, dia menampilkan semua data yang ada di tabel sebelah kanan dan mencari kecocokan key pada tabel sebelah kiri. Jika tidak ditemukan kecocokan, maka akan diset 0 secara otomatis pada tabel sebelah kiri. Nah, kita lihat diagramnya. Kalau tadi left join itu yang hijaunya di sini ya, tabel 1 sama irisannya ke sini. Kalau right join sebaliknya, yaitu tabel 2-nya atau tabel yang di sebelah kanan berserta irisannya. Jadi dia kebalikannya. Lalu untuk contoh penulisannya juga sama, cuman diganti aja. Kalau tadi asalnya inner, jadi left, sekarang jadi right. Lihat lagi contohnya. Misal, kita akan tampilkan semuanya aja ya. Penyewa. Semua. Transaksi. Ini bayarnya. Tanggal pinjam aja ini. Tanggal pinjam, misal. From penyewa. Right join. Transaksi on penyewa sama dengan transaksi. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, di sini dia akan menampilkan sama gabungan dari dua buah tabel. Kenapa kita di sini tidak ada yang misal tanggal pinjamnya ada di sini, tapi penyewanya dia kosong karena kemarin kita sudah relasikan. Jadi kalau misalnya orang yang mau transaksi itu yang mau minjem harus sudah ada di tabel penyewa. Jadi tidak mungkin ini right join ini akan mengembalikan nilai 0 pada tabel yang kirinya karena kemarin kita sudah setting kalau misalnya dia nggak ada di tabel penyewa, maka dia nggak bisa minjem. Jadi, sebelum masuk ke tabel transaksi, harus masuk ke tabel penyewa dulu. Otomatis saat dilakukan right join seperti ini, dia tidak akan ada hasilnya seperti ini. Nah, sekarang, kalau misalnya ini kan dari tadi kita lakukan penyewa dengan transaksi. Lalu tadi mobil dengan transaksi. Sekarang kalau misalnya kita ingin melakukan join antara
penyewa dengan mobil, apakah bisa? Nah, jawabannya adalah tidak. Untuk melakukan join secara langsung dari penyewa ke mobil itu tidak bisa. Karena apa? Kita lihat di sini field ada tabel mobil, ada plat nomor, merek, warna, tahun, harga. Sedangkan field pada penyewa ada NIK, nama lengkap, alamat, kota, nomor HP. Pada dua tabel ini tidak terdapat foreign key atau tidak terdapat kolom yang sama di antara mobil dan penyewa. Nah, mereka itu hubungannya ada pada transaksi. Kalau misalnya kita lakukan join melibatkan transaksi, itu bisa. Jadi nanti joinnya akan menjadi 3 tabel. Contohnya kita coba. Misal kita akan buat hal yang baru. Misal kita gini nulisnya. A, kita mau tampilkan nama lengkap. Lalu A, nomor HP. Jadi dia dari tabel A, kita tampilkan, dari tabel penyewa, kita mau menampilkan nama lengkap dan nomor HP. Dari tabel mobil, kita ingin menampilkan plat nomor dan tipe. B, plat nomor, B, tipe. Lalu dari tabel transaksi, kita ingin menampilkan tanggal pinjam dan harga bayar. Mengapa di sini kita lakukan A titik nama lengkap, A titik nomor HP, B plat nomor, tidak seperti yang sebelumnya, misal penyewa dot nama lengkap, penyewa dot nomor HP, seperti itu. Nah, ini misal kalau kita query-nya agak panjang, kan panjang juga ya ngetik nama tabel, kita bisa tuliskan seperti ini. Seperti biasa, select dulu, lalu apa saja yang ingin kita tampilkan, lalu from. Pertamanya apa? Misal kita penyewa. Nah, penyewa itu tadi apa? A, jadi penyewa S, A, seperti itu. Inner join, yang kedua, tabel kedua, mobil, SB. Nah, ini 3, kita lakukan sekali lagi. Inner join lagi, transaksi, SD. Jangan lupa on. Nah, ini karena ada 3 tabel, otomatis on-nya ini ada 2. Yaitu hubungan dari penyewa ke transaksi dulu. On NIK sama dengan NIK. N dan B plat nomor sama dengan P plat nomor. Jadi ini kan antara tabel penyewa sama transaksi yang samanya itu kolom NIK, sedangkan antara mobil dan transaksi yang samanya itu plat nomor. Coba hasilnya. Ini hasilnya seperti ini. Jadi lengkap. Nama lengkap yang minjam, Nina, nomor HP-nya sekian, yang dipinjam mobil ini, tipenya Brio, pinjam sekian, bayarnya sekian. Seperti itu. Ini adalah menggunakan inner join. Jadi seperti itu ya, kita sudah membahas mengenai inner join, left join, dan right join. Juga sudah kita coba. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di komentar YouTube atau boleh langsung di WA. Sampai bertemu pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.